Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan partner saya hari ini Intan Saumadina. Apa kabar Intan? Baik, Dokter Sabrina, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi enaknya panggil Sasa biasanya. Sasa aja ya. Resmi banget Sabrina ya. Tapi Dokter Sasa, ini kan ada permasalahan yang biasanya jadi musuh orang-orang yang sudah dewasa nih. Betul. Dewasa muda maupun dewasa lanjut. Dengan dewasa lanjut. Nah, ini biasanya namanya kolesterol. Itu kan ditakutin banget ya, tapi ternyata ini juga bisa menyerang orang-orang yang berusia muda, Dokter Sabrina. Iya, betul banget. Dan apa aja gejalanya? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini tentang 7 gejala kolesterol pada usia muda. Berikut tayangannya. Menjalani pola hidup sehat membuat tubuh kita mudah terserang penyakit, salah satunya ialah kolesterol di usia muda. Sebab banyak yang berpikiran kolesterol hanya bisa menyerang para orang tua saja. Namun kini banyaknya beragam jenis makanan yang hadir dan tinggi akan lemak, membuat kita lupa bisa mengonsumsinya secara berlebihan, yang tentunya bisa memicu penyakit tersebut. Penyakit yang ditimbulkan karena menimbulkan plak-plak ini juga memiliki tanda-tanda yang sering muncul yang tentunya bisa kita kenali ya pemirsa. Umumnya seseorang yang terserang kolesterol bisa mengalami gejala nyeri dada, pusing, hingga sesak nafas. Untuk itu Anda wajib mengenali agar tak memperparah kondisi kesehatan kita. Sebab aliran darah yang terhambat akan berdampak pada penyakit lain seperti stroke dan juga jantung. Namun benarkah hal ini? Adakah gejala lain yang biasanya muncul jika seseorang terkena penyakit kolesterol? Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Ya pemirsa, masih di Hidup Sehat. Tadi tayangannya mengenai tanda-tanda kolesterol di usia muda. Dan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi Intan. Yes. Sudah ada di tengah-tengah kita Dr. Isa Hasan, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter. Juga. Sehat terus ya Dok? Alhamdulillah. Ya, Dokter, itu dia ya. Tadi kan kita udah sempat melihat bagaimana tanda-tanda kolesterol untuk yang menyerang usia muda. Ternyata ini nggak hanya orang tua aja Dokter ya. Usia-usia muda juga bisa terserang kolesterol Dok. Ya, semua umur sebetulnya bisa terserang kolesterol. Bahkan dari anak-anak pun bisa terserang kolesterol tinggi. Anak kecil? Iya. Tetapi biasanya makin tambah usia, makin lanjut usia, makin mungkin mengalami kolesterol yang tinggi. Baik. Nah kalau tadi di tayangan ya dok, ya itu ada tanda-tanda kolesterol. Nah tapi juga kita sempat mendengar bahwa kolesterol itu tidak ada gejalanya. Jadi yang mana yang benar nih dok? Ya, di masyarakat ini yang saya bilang kolesterol itu seringkali difitnah ya. Difitnah itu dianggap serba jahat, dianggap bikin berbagai gejala. Tidak jarang ada pegel-pegel, cek kolesterol, wah ini pegel-pegelnya karena kolesterol. Ada kesemutan-kesemutan, cek kolesterol, ini kesemutannya karena kolesterol. Padahal kolesterol tingginya udah jauh dari sebelumnya. Karena di Indonesia aja datanya sekitar 30% lebih itu kolesterol tinggi. Jadi kan nggak ada gejala pun sebetulnya kolesterolnya udah tinggi dari awal. Jadi kembali kepada gejala, sebetulnya kolesterol tinggi itu tidak menimbulkan gejala. Jadi salah sekali mengkaitkan kolesterol dengan berbagai gejala tadi. Entah pegel, kesemutan, encok, dan sebagainya. Oh, oke. Ini terkait dengan fakta dan mitos kita dokter. Yang pertama ini kolesterol tinggi membuat tubuh pegal-pegal. Ini artinya fakta atau mitos dokter? Jawabannya mitos. Mitos. Iya, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kolesterol itu pada dasarnya tidak menimbulkan keluhan. Tetapi banyak yang begitu pegal dia cek kolesterol. Betul. Dan memang tinggi. Sebetulnya sebelum pegal pun kolesterolnya juga sudah tinggi. Iya. Karena memang banyak orang dengan kolesterol tinggi tersebut. Jadi kalau ditanya dari fisik apa sih kita tahu, bagaimana sih kita tahu bahwa kolesterol ini tinggi? Secara umum sih nggak ada. Tapi pada mereka yang kolesterolnya tinggi dari muda, yang kita sebut familial hiperkolesterol, kadang-kadang ada tanda kayak bercak lemak di kelopak mata, kayak benjolan terus gambaran lemak. Kemudian ada yang kita sebut arkus senilis, sebetulnya pada orang tua, tapi pada orang muda dia muncul. Jadi
di korneanya, di hitam matanya terus ada garis putih kayak bulan sabit gitu bawahnya. Nah, itu harus dicurigai tanda kolesterol tinggi. Bukan pegal, tapi tanda-tanda seperti itulah curiga adanya peningkatan kolesterol. Ya, karena banyak banget kan masyarakat nih, pasien-pasien nyeri pegel terutama di pundak atau tengkuk kan. Ini kayak kolesterol tinggi nih gitu. Baru dicek betul seperti dokter tadi. Iya, itu sering banget sih, Dok. Apalagi kalau misalnya kayak abis makan daging terus langsung kayak suges kan rasanya. Kok kayaknya pegel-pegel, jangan-jangan kolesterol, ternyata nggak ada tanda yang seperti itu. Nggak ada tanda itu. Baik, berarti lemak juga itu apakah berhubungan langsung dengan kolesterol, Dok? Apakah orang yang banyak lemaknya itu kolesterolnya tinggi atau bagaimana? Yang banyak maksudnya konsumsi lemak ya. Kalau jadi gini, kolesterol itu bisa naik karena berbagai faktor. Salah satunya adalah konsumsi jenis makanan. Makanan yang banyak mengandung kolesterol adalah kalau kandungan di dalam makanan itu kolesterolnya tinggi. Tapi sebetulnya bukan hanya kolesterol, tapi ada istilah namanya asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh itu menjadi bahan baku untuk menjadi kolesterol di tubuh. Sehingga otomatis kalau banyak intake yang mengandung asam lemak jenuh, kolesterol akan tinggi. Makanan apa yang banyak asam lemak jenuh dan kolesterol tinggi tadi? Tentunya adalah daging-daging, tinggi lemak, hewani. Jadi wajar kalau konsumsi lemaknya banyak, entah itu terutama dari daging-dagingan atau dari yang nabati juga bisa, efeknya akan meningkatkan kadar kolesterol darahnya. Baik, berarti daging kayak berpengaruh ya. Kalau gorengan nih gimana, Dok? Ya, gorengan terutama dari minyaknya. Minyak gorengnya yang membuat kolesterol tinggi. Kita tahu di dalam minyak goreng itu juga ada asam lemak jenuh. Ada juga kolesterolnya. Tentunya ini akan meningkatkan kadar kolesterol di tubuh. Oke. Nah, ini kan akhirnya banyak yang beranggapan bahwa kolesterol itu tidak baik, dokter. Nah, ini ada fakta dan mitos yang beredar. Kalau kolesterol itu buruk untuk tubuh. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini buruk untuk tubuh. Mitos deh. Mitos. Tapi terpaksa saya pakai deh ya, karena nggak sepenuhnya mitos. Kembali tadi kepada pernyataan saya pertama. Kolesterol ini paling sering difitnah. Kenapa difitnah? Difitnah karena dikatakan kolesterol ini buruk untuk tubuh. Padahal kenyataannya kolesterol itu punya sisi baik untuk tubuh. Dua fungsi kolesterol paling penting. Satu, kolesterol itu membentuk menjadi bahan penting untuk membran sel. Tubuh kita ini terdiri dari jutaan sel semua. Dan sel ini ada dindingnya, itu disebut membran. Dan itu dibentuk oleh kolesterol. Jadi nggak akan ada dindingnya, nggak ada selnya kalau tidak ada kolesterol. Yang kedua, kolesterol berpengaruh dalam pembentukan hormon. Salah satu hormon steroid atau kita kenal estrogen deh pada wanita, pada ibu-ibu terkait misalnya dengan indung telur dan sebagainya. Nah, hormon-hormon ini penting untuk tubuh. Kalau nggak ada kolesterol, hormonnya juga akan turun, akan terpengaruh. Itu sisi baiknya. Tetapi memang yang banyak ditonjolkan adalah sisi buruknya. Sisi buruknya yaitu efek kolesterol terhadap pembuluh darah, jantung atau otak. Ini sebetulnya terjadi kalau kadarnya tinggi, kalau dia berlebihan. Jadi sisi baik itu terjadi kalau kolesterolnya melebihi batas yang diharapkan. Jadi ibarat air gitu. Air itu kan baik buat minum, buat mandi, buat cuci. Tapi kalau air berlebihan jadi banjir. Tentunya itu akan jadi efek jelek. Jadi makanya saya bilang ya mitos dengan catatan. Baik, dokter tadi ada batasannya. Nah, pemirsa juga penasaran batasan normalnya itu berapa, Dok? Betul. Ada batasan yang kita ketahui hanya kalau ke laboratorium. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya tahu kolesterol tinggi? Satu-satunya cara adalah ke laboratorium. Nah, harusnya kalau kita lihat di laboratorium, kata-kata di laboratorium itu tidak pakai tulisan normal. Khusus untuk kolesterol tidak ada angka normal. Hemoglobin misalnya itu ada angka normal, darah putih ada angka normal. Tapi kolesterol kita tulis sebagai optimal. Kolesterol total optimalnya 200. Kolesterol LDL, kolesterol jahat optimalnya 100. Kenapa optimal? Karena kadar yang diharapkan itu, batas ini bisa beda-beda tiap orang. Orang yang pernah serangan jantung diharapkan 70. Orang yang tidak ada faktor risiko ya, yang sehat-sehat nih seperti ini, itu masih boleh sampai 130. Tapi secara umum dianggap optimal itu sekitar 100.
Sekitar 100 ya. Untuk LDL tadi Ya, ya. LDL. Betul. Ya, baik. ya, dokter. Tapi ini kan berarti kita harus tahu kolesterol kita berapa saat cek ke laboratorium. Ini baiknya kita tuh cek berapa kali sekali, dokter? Karena kan kolesterol kan tanpa gejala tadi dokter katakan ya. Iya, betul. Ada yang membuat klasifikasi. Jadi begini, secara umum kita dianjurkan memeriksa kolesterol pertama kali ya. Pertama kali laki-laki di atas umur 40. Perempuan di atas umur 50. Kenapa? Karena di atas itu resiko serangan jantung dan stroke-nya mulai meningkat. Oke, saya belum 40. Apakah saya wajib periksa kolesterol? Untuk yang di bawah-bawah itu akan lebih umurnya jadi turun kalau ada tanda tadi. Arcus senilis, ada santelasma, gambaran lemak di kelopak mata, atau ada riwayat keluarga kolesterol tinggi. Bapak ibunya tuh kolesterolnya pada tinggi-tinggi tuh. Jadi kemungkinan ada faktor genetik. Atau ada penyakit lain, punya diabetes, punya gagal ginjal, atau pernah serangan jantung. Jadi di bawah umur 40, kalau ada kondisi-kondisi itu, sebaiknya cek kolesterol. Tapi kalau semuanya oke saja, nggak ada diabetes, nggak pernah sakit jantung, bapak ibunya juga kayaknya kolesterolnya normal, ya boleh deh nunggu sampai umur 40. Kalau kolesterolnya sudah dicek, ternyata normal. Kapan saya harus cek lagi? Dianjurkan boleh 3 tahun, 4 tahun lagi. Kalau kolesterolnya normal. Tetapi kalau kolesterolnya tinggi, lain cerita. Dia tentunya harus menurunkan. Menurunkan pakai apa? Pakai diet misalnya. Harusnya diulang 3 bulan kemudian. Baik, 3 bulan kalau yang sudah ada riwayat ya. Nah, berhubungan dengan riwayat kolesterol, misalnya kita sudah cek ke lab lalu kolesterol darah kita tinggi. Nah, itu apakah perlu obat atau tidak, dokter? Tapi dijawabnya nanti, dokter. Kita akan kembali saat lagi, pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Ya itu dia tadi ya, cara menurunkan kolesterol yang aman dan juga tepat. Tapi nanti kita juga bakalan nanya sama dokter Irsan. Dokter, tapi tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dari dokter Sasha ya. Tadi itu, kalau kita sudah kolesterolnya diperiksa tinggi, udah dicek nih dok ternyata tinggi. Nah ini apakah perlu minum obat? Dan kalau minum obat, apakah kolesterol akan langsung turun nih dok? Atau harus ada treatment lain dan proses-prosesnya gimana nih? Ya, minum obat hampir pasti kolesterol turun. Minum obat itu akan menurunkan kolesterol. Tapi bukan langsung minum obat harusnya. Langkah pertama adalah mengatur pola makan kita. Karena idealnya kita lakukan itu secara alamiah, tanpa obat. Artinya kalau makannya banyak lemak, banyak daging, dikurangi. Seperti tadi kita lihat di video, perbanyak serat, sayur-sayuran maupun buah. Nah, itu dianjurkan 3 bulan kemudian dievaluasi. Tetapi ternyata efek penurunan diet itu hanya sekitar 15%-an. 15-20%. Jadi misalnya 150 kolesterol LDL-nya, targetnya kan tadi 100. Ya seperlimanya lah, seperlima dari 30, jadi nggak jadi 100 lah. Jadi memang diet itu tidak berefek sangat tinggi. Kalau diet tidak mempan, baru masuk kepada obat. Nah, yang selalu saya ingatkan di berbagai kesempatan, kalau mau minum obat, harus paham tujuan minum obat itu untuk apa sih? Bukan cuma ke laboratorium, lalu minum obat, lalu sebulan kemudian dicek, udah bagus, udah happy. Karena obat itu tidak menyembuhkan kolesterol. Kolesterol yang naik diturunkan dengan obat, oke dia turun, obat di stop, dia naik lagi. Sehingga obat itu harusnya jangka panjang, dalam kata lain seumur hidup harusnya. Jadi minum obat itu bukan seminggu 2 minggu. Oleh karena itu harus tahu target minum obat itu apa. Apa sih yang saya cari dari minum obat itu? Bukan hanya kolesterolnya turun, tapi supaya nggak beresiko ke depannya serangan jantung atau stroke. Oleh karena itu, setiap orang kolesterol tinggi harusnya dinilai, dia resiko tinggi nggak untuk serangan jantung. Kalau memang sangat tinggi, kita bilang very high risk, itu segera deh minum. Tapi kalau dia tidak resiko tinggi, lihat dulu kadar kolesterolnya. Sampai 130 itu masih nggak apa-apa kok, nggak minum obat, nggak usah panik. LDL ya, saya ngomong LDL. Kalau kolesterol total juga begitulah 230.
Baik, jadi obat itu tadi pakainya jangka panjang ya dokter ya, Iya. tergantung tujuannya apa tadi. Iya. Dan penting untuk menemui dokter kalau misalkan kita sudah kolesterolnya ketahuan tinggi ya, untuk diberikan advice lebih lanjut. Nah dokter, ada kita masuk ke fakta mitos berikutnya dok. Ini banyak banget yang berpendapat seperti ini. Orang yang kurus ini tidak akan tinggi kolesterolnya. Ini fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Mitos. Mitos dong. Jadi tidak betul bahwa kurus pasti kolesterolnya bagus, ya. Ini kan kurus-kurus ya. Jadi tidak dijamin tidak kolesterol tinggi. Kita nggak tahu. Karena ada yang mengatakan 40%, ada yang lebih kurang mengatakan tingginya kolesterol juga dipengaruhi faktor genetik. Ya. Banyak orang Karena sekarang juga semakin banyak nih kayak orang yang kurus tapi tiba-tiba kena serangan jantung atau Ya, kena bener. stroke. Nah, mungkin karena nggak ada gejala tadi, terus Iya. merasa kurus, merasa aman, jadinya nggak ngecek tuh Intan. Iya itu dia. Kolesterolnya, koles. Nah dokter tadi dokter bilang ada LDL, ada kolesterol total. Nah ini kan biasanya ada tuh dok yang di apotek-apotek yang tes darah yang apa sih kayak di strepos Iya. gitu ya. Nah itu sebenarnya apakah akurat dok? Ini untuk menunjukkan bahwa LDL kita tinggi atau seperti apa? ya kalau dibilang akurat tentunya akurat yang ke laboratorium. Tapi untuk screening silahkan saja. Maksudnya screening begini. Kalau lagi jalan-jalan ke mall misalnya, terus ditawarin cek, lalu dicek, ternyata kok dia kan melaporkan kolesterol total. Kolesterol totalnya 220. Nah, langkah selanjutnya harusnya ke laboratorium. Nanti lihat di laboratorium, kolesterol totalnya berapa, LDL-nya berapa, HDL-nya berapa, trigliseridnya berapa. Yang paling penting dari semua paket itu adalah LDL. Karena kita semua kan paham LDL itu adalah kolesterol jahat. Jadi yang disasar, yang dituju biasanya adalah LDL. Tadi saya katakan optimal untuk LDL adalah 100. Kemudian ada lagi istilah near optimal sampai 130. Borderline sampai 160. Yang tinggi 160 ke 190. Sangat tinggi 190 ke atas. Jadi begitu nanti lihat kadar LDL-nya, kalau LDL-nya sekitar 100 atau 90, baik, bagus. Tapi kalau lebih dari 100, biasanya dapat bintang atau warnanya beda di laboratorium 120, jangan buru-buru minum obat. Karena itu kan near optimal, mendekati optimal. Jaga makan aja dulu. Siapa sih yang harus segera minum obat begitu lihat LDL tinggi? Satu, ada faktor risiko. Kalau saya nggak ada faktor risiko, saya bagus nih, badannya atletis, olahraga, rajin, dan semuanya. Kalau LDL-nya lebih dari 190, sebaiknya minum obat. Tapi sekali lagi, harus paham sampai kapan, berapa lama minum obat tersebut. Ini seumur hidup ya dok ya? Iya. Oh. Jadi memang untuk menilai kolesterol atau LDL tadi sebut dokter itu individual ya dokter ya, tidak bisa disamaratakan. Iya. Baik dokter, selanjutnya tips dari dokter Ihsan untuk pemirsa agar tetap menjaga kolesterol darahnya tetap aman, dokter silahkan. Ya, kolesterol tadi saya sampaikan berhubungan dengan diet, berhubungan dengan intake, berhubungan dengan aktivitas. Sehingga kalau ingin menjaga kolesterol tetap aman, nomor satu adalah lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup itu terkait dengan pola makan. Pada dasarnya sebetulnya pola makan orang Indonesia cukup baik, cuman kita mulai berubah ke pola makan barat yang banyak lemak atau daging hewani. Jadi yang baik adalah sayur, banyak buah, intinya adalah yang tinggi serat. Kalori juga tidak boleh berlebihan. Dipikir nanti lemak dikurangi tapi nasinya begitu banyak. Kalori tinggi juga tidak baik untuk kolesterol. Bergerak, dianjurkan juga untuk bergerak. Memang diet lebih penting daripada exercise, tapi exercise akan membuat efek diet ini menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, lihat punya faktor risiko enggak? Kalau ada faktor risiko, tentunya harus diperiksa apakah kolesterolnya tinggi atau tidak. Demikian. Baik, terima Ya, kasih itu banyak ya. dokter. Terima kasih banyak dokter. Berarti kita harus hati-hati ya, Betul. walaupun masih usia muda, rasanya kayaknya berat badan normal-normal aja dan makan juga udah sehat, tapi ternyata bisa juga kolesterol tinggi ya, dokter Sasa ya. Betul sekali Intan. Nah tadi kita sudah membahas hal seru, kita juga membahas yang seru lagi nih Intan. Apa tuh? Tentang menu sehat kalau kita ada kumpul keluarga. Wah, kayak penasaran gimana nggak tuh? nih ya? Pemirsa Saat jangan lagi. kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.